kembali lagi di acara Hari Stories. Di sini saya mengundang teman saya yang cukup sudah berpengalaman di dunia seni dan beliau juga salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta juga. Mungkin kita bisa langsung kita mulai aja nih bercakap-cakap dengan dia. Kabarnya gimana untuk hari ini, Mas? Alhamdulillah baik, disyukurin aja, Mas. Ini udah berapa lama nih kira-kira kamu gitu dari mulai masuk ke dunia seni, dari mulai masuk sampai saat ini? Aku tuh pertama kali pentas, Mas, itu dari kelas 3 SMA. Tanggalnya masih inget aku, tanggal 14 Oktober itu. Oh, tahunnya? Tahunnya 2023. 2023 betul ya, sampai segitu itu ya. Bisa diceritakan bagaimana sih awal mulanya itu tertarik dari dunia seni itu, terus gimana prosesnya pas sudah masuk di situ? Oke. Jadi sebenarnya aku tuh suka, cinta dunia seni itu dari kecil, Mas. Karena kebetulan di tempatku itu kan ada acara kayak wayang kulit, terus kesenian-kesenian lainnya. Itu minimal kalau wayang kulit itu kalau di tempatku itu 1 tahun itu bisa 2 kali, Mas. Itu biasanya di acara sarjana sama surat. Nah, dari situ mulailah tertarik saya dunia seni. Tapi permasalahannya saya nggak punya waktu, Mas, untuk belajar berkesenian itu. Terus akhirnya saya masuk ke sekolah SMA Negeri 1 Karangmongko. Kebetulan guru saya itu adalah seorang dalang, dan kemudian saya tanya-tanya, Pak, di sini tempat untuk belajar kesenian itu gimana ya? Terus itu kan, Mas, terus langsung dikasih tahu sanggar, namanya Sanggar Seni Bani Bondowoso ya, yang ada di Klaten itu. Kemudian saya di sana ngikut. Waktu itu pertama kali itu saya ngambilnya fokusnya ke orang vokal, Mas, orang vokal ya, kayak gitu. Terus ngikut kayak gitu di sana. Terus kebetulan, Mas, itu di tempat saya itu ada ketoprak, Mas. Acara ketoprak untuk peresmian pendopo. Nah, kebetulan pemainnya itu semua dari desa, dari kampung saya semua itu. Terus kemudian saya disuruh orang tua saya, terus dalam hati berpikir kayak gini, kok dengarin jo gelem ngekon anaknya kontruk dengan ketoprak. Padahal sebenarnya orang tua itu nggak suka dengan kesenian, tapi dengarin kayak gitu. Nah, terus di sana itu pemainnya itu tua-tua semua, usia ya udah sepuh-sepuh semua gitu loh, Mas. Terus yang muda cuma aku. Waktu itu saya kelas 3 SMA langsung jadi dagelan ya, dagelan itu pelawak, Mas. Oh iya. Ya, pelawak kayak gitu. Terus alhamdulillah dari situ terus bisa menyukseskan acara itu, bisa menghibur para penonton dengan baik, dengan sukses. Terus dari situ langsung banyak job, banyak tanggapan ya, buat acara ketoprak, wayang kulit kayak gitu. Untuk dari kan job-jobnya udah banyak banget berarti ya. Kalau bisa dikasih tahu penampilan yang paling menarik yang pernah ditampilkan dari yang job yang banyak itu selama ini, dari dulu gitu, penampilan apa tuh yang pernah ditampilin yang paling menarik dari semuanya pernah ditampilin? Kalau sebenarnya kalau dagelan itu fleksibel, Mas. Jadi bisa diiringi buat nyanyian, bisa terus buat adegan, bisa pramen, bisa. Jadi itu kalau dagelan itu harus kita itu benar-benar multi talenta gitu, benar-benar multi talenta kayak gitu. Harus bisa nembang, harus bisa pokoknya menghidupkan suasana panggung. Kayak gitu. Tapi tadi saya sempat pikiran tadi, sebenarnya dari orang tua nggak terlalu setuju dengan Mas Arif ini masuk ke dunia seni. Kalau dari orang tua sebenarnya dulu pas pertama-tama itu mau daftar ke sanggar itu nggak dibolehkan, kayak ragu kayak itu, ada keraguan. Karena saya kebetulan dari keluarga nggak ada yang basicnya seni, nggak ada darah seni. Terus kayak gimana ya,
seni itu apa sih, kayak anggapan orang tua itu seni itu adalah hal yang sepele, padahal kalau kita bisa kulik lebih dalam, seni itu adalah apa ya, kegiatan yang sangat penting begitu ya. Karena di dalam seni itu ada, selain jadi tontonan, itu ada tatanan juga tuntunan. Nah, tapi gimana nih caranya Mas Ali untuk memperkuat sampai akhirnya bisa direstui masuk ke dunia kesenian? Awalnya itu ya dari tadi, ya dari pertama pentas ketoprak di desa, kemudian dapat apresiasi dari penonton, dari pejabat-pejabat desa itu, kemudian mengapresiasi, kemudian dari situlah terus diajak main, diajak job-job dari sanggar itu. Nah, itu karena sekarang kan udah, maaf ya Mas, udah dapat cuan nih, jadi orang tua udah, iya udah memperbolehkan, apalagi kan bisa buat tambah buat uang jajan kayak gitu ya Mas. Karena hasilnya juga udah ada gitu ya. Iya. Kan biasanya itu kan di pementasan seni itu kan ada yang biasanya kadang ketika ditampilkan di atas panggung itu ada yang sesuai dengan ekspektasi ketika saat masih latihan gitu ya, sangat menarik dan sangat menakjubkan, dan apa namanya itu memang membuat kita dan penampil merasa latihan kita itu tidak sia-sia begitu. Dan kadang kan mungkin juga ada yang memang ada kendala yang tidak terpikirkan sama sekali waktu saat kita latihan sebelum-sebelumnya, dan ternyata itu terjadi saat pentas. Apakah saat Mas Ali tampil itu ada nggak kejadian-kejadian gitu yang entah itu suka atau bukannya begitu, yang sesuai dengan ekspektasi ataupun tidak begitu? Apa ada yang pernah dialami? Banyak sih Mas, ya, dari sukanya ya paling jujur ini Mas, ya. Sukanya kalau dapat saweran itu Mas. Tiba-tiba dapat saweran, dapat terus apa ya, uang tambahan kayak gitu, suka banget aku ya. Terus kalau nggak sukanya mungkin gimana ya Mas, kayak merasa kurang puas dengan penampilannya kayak gitu. Karena kalau dagelan itu kan harus pintar-pintar nonton situasi kondisi penonton kayak gitu Mas, harus pintar-pintar membaca penonton kayak gitu. Ini itu acaranya apa misalnya kayak gitu. Terus yang nonton itu dari usia berapa sih, dari kalangan mana sih, itu harus pintar-pintar mencari bahan-bahan candaan kayak gitu. Pernah nggak itu pas saat tampil begitu ada sesuatu yang benar-benar yang seharusnya ditampilkan terus Mas Ali tuh lupa gitu, pernah, dan sampai di panggung tuh bingung sendiri gitu, pernah nggak? Kalau lupa mungkin ada sih, mungkin dari sebelum pentas sudah direncanain nanti mau tampilin ini kayak gitu, terus nggak jadi, itu pernah. Karena kembali seperti tadi Mas, seperti situasi kondisi, karena suasana panggung itu nggak tentu Mas sebenarnya, harus ngalir kita itu. Berarti boleh ya, misalnya kita itu lupa apa yang mau kita tampilkan, terus dengan apa namanya kita siap menerima risiko dan kita ubah sendiri apa yang mau kita tampilkan, itu boleh? Boleh. Kalau ini kan dagelan ya Mas, jadi kalau dagelan itu sebenarnya adalah tontonan yang nggak terkonsep. Yang nggak terkonsep, apalagi saya itu tipe dagelan yang nggak terkonsep, terus spontanitas kebanyakan. Dan ini ada pengalamanku Mas, kalau misalnya menurutku pribadi aja ya Mas, kalau dagelan yang di konsep itu menurutku kurang clear kan, kayak kurang bikin penonton tertawanya ngakak, itu mungkin rasanya kurang kayak, dan terlalu terpaku gitu. Iya, karena terpaku oleh konteks yang telah dibikin kayak gitu. Kira-kira ada nggak nih Mas, kesan-pesan gitu buat mereka yang banyak kan orang-orang itu yang mau masuk terjun ke dunia seni, tapi mereka itu masih belum percaya dengan dirinya sendiri gitu untuk tampil di depan banyak orang gitu. Ada nggak kira-kira kesan atau pesan yang bisa membuat mereka itu jadi percaya diri dan bisa menjadi kayak Mas Ali seperti sekarang gitu? Mungkin pesannya jangan takut mencoba kayak gitu, karena seni itu mengasihkan Mas. Seni itu mengasihkan, dan pesan saya untuk
para generasi muda jangan pernah melupakan kebudayaan Indonesia. Kita harus perlu menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Lebih baik kita kenalilah budaya sendiri sebelum kita mengenali budaya manca, gitu Mas. Terus kita boleh ngeling ojo keli, kalau tetanggane Jawa kayak gitu. Kita boleh ikut tapi jangan sampai hanyut kayak gitu. Nah, ini keren juga ya. Tadi sudah cukup banyak ya kita bercerita panjang dengan Mas Adit. Mas Adit ini juga sesama mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan saya. Namun beliau ini prodi pendidikan bahasa Jawa, gitu. Makanya beliau juga sudah sering terjun di dunia seni begitu kan, karena dari prodinya sendiri juga sangat cocok sekali. Itulah tadi cerita menarik di dalam dunia seni dari Mas Adit tadi yang sudah diceritakan panjang lebar, dan itu sangat berarti sekali bagi kita semua ya kan, apalagi tadi untuk orang-orang yang masih belum percaya dengan dirinya sendiri untuk tampil di dunia seni, itu kan sebenarnya mereka itu mampu, hanya saja perlu waktu dan memang harus percaya dengan diri sendiri. Ya, ada satu kata Mas. Ya. Untuk hasil yang indah itu perlu proses yang tidak mudah. Ya, kayak gitu. Ya, bukan namanya proses itu pasti menyakitkan, dan tidak ada proses yang mulus langsung berhasil. Iya, nggak ada proses yang instan. Instan aja perlu direbuskan ya Mas. Iya. Apa namanya, mie instan saja kan harus dikasih bumbu dulu. Iya. Bisa jadi dimakan gitu. Mungkin itu tadi yang sangat menarik begitu kan. Semoga kita bisa mengambil kesimpulan untuk agar hidup kita itu bisa lebih percaya diri dan terus explore di depan banyak orang, agar tetap menjadi orang yang tidak mudah untuk overthinking kepada diri sendiri dan mampu menginspirasi orang-orang banyak. Pantangin terus Haris Stories karena di sini saya akan berbincang-bincang dengan orang-orang yang memiliki pengalaman banyak, dan di situ kita akan mengetahui hal-hal yang membuat kita terinspirasi terus, dan di situ kalian juga akan mendapatkan pengetahuan yang di situ bisa membuat kalian menjadi lebih terinspirasi dalam untuk melakukan hal-hal baru. Mungkin cukup sampai di situ. Saya Arif Rahman, mungkin cukup sampai